Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai perenungan kita pada saat ini dengan kita akan bersama-sama mengawalinya di dalam doa. Karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu kembali bersujud, mengucapkan terima kasih Tuhan, karena kami boleh untuk melewati 1 bulan pemberian Tuhan, masuk di bulan yang baru, di bulan Agustus. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena itulah kami akan mengawali bulan yang akan kami lalui dengan memegang firman Tuhan. Maka Tuhan, bersabdalah kepada kami, supaya kami mendapatkan pengajaran dan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil melalui kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat 16. Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 16, yang demikianlah sabda Tuhan untuk kita. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah memelihara kesatuan roh. Saudara yang terkasih, ada ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Satu batang lidi akan mudah dipatahkan, tapi begitu banyak lidi disatukan akan sulit ditaklukkan. Satu ekor semut tidak mampu berbuat banyak, tapi puluhan semut dapat mengangkat makanan dan memberikan makanan dengan persediaannya yang cukup pada musim hujan.
Itulah dasarnya sebuah kesatuan. Nah, saudara berbicara tentang kesatuan hati. Teks kita kali ini juga merupakan sebuah nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana sebetulnya Paulus pada saat itu sedang ada di penjara. Dia secara khusus ingin memberikan nasihat yang penting untuk jemaat di Efesus. Apakah nasihat itu? Tidak lain adalah agar jemaat berusaha untuk memelihara kesatuan hati, kesatuan roh di antara mereka. Saudara yang terkasih, nasihat ini penting sekali. Karena ditemukan di dalam jemaat itu ternyata berbagai macam beragam kehidupan mereka, latar belakang mereka, dan budaya mereka. Dan bukan hanya itu, ternyata di jemaat Efesus begitu banyak orang-orang dengan talenta-talenta khusus, dengan karunia-karunia khusus. Memang dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada mereka karunia-karunia yang khusus. Karena itu ditemukan di jemaat Efesus ada yang mereka kemudian menjadi gembala-gembala, menjadi nabi-nabi, menjadi pengajar-pengajar, dan juga menjadi rasul. Semua itu diberikan oleh Allah, karunia diberikan oleh Allah kepada jemaat itu dengan harapan bahwa seluruh fungsi, jabatan, dan tanggung jawab itu membawa jemaat dan diri mereka untuk merasakan dan mencapai apa yang disebut dengan kedewasaan iman, pengetahuan yang penuh tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, satu pihak, banyaknya jabatan-jabatan dan aneka ragam itu menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa yang bisa saling untuk mengisi satu dengan yang lain dan saling menopang. Tetapi ketika tidak mampu dilakukan dengan baik, tidak mampu dikelola dengan baik, justru itu akan menjadi bibit perpecahan dan kehancuran di tengah-tengah jemaat Efesus. Karena itu, kemudian Paulus mengatakan secara jelas agar mereka sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disebut dengan kesatuan roh. Di mana kesatuan roh ini membawa mereka akan merasakan apa yang disebut dengan damai sejahtera. Kata damai sejahtera, kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata shalom, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata irene. Apa artinya? Artinya shalom ataupun irene itu artinya keharmonisan satu dengan yang lain. Artinya sebuah keamanan satu dengan yang lain. Adanya sebuah kemakmuran, adanya sebuah keselamatan terjadi dalam kehidupan mereka. Karena itulah dengan kesatuan hati itu, maka diharapkan jemaat akan hidup dalam keharmonisan. Hidup dalam sebuah kondisi mereka merasa aman satu dengan yang lain, saling ditopang sehingga hidup mereka makmur dan selamat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sebetulnya menjadi dasar yang disampaikan oleh Paulus? Kenapa mereka harus bersatu? Kenapa mereka harus memelihara kesatuan itu? Dengan jelas dikatakan kepada kita bahwa sebetulnya memang benar mereka berbeda-beda. Tetapi coba mereka kemudian diajak berpikir, bukankah yang berbeda-beda itu sebetulnya bermuara pada hal yang sama? Dan juga berasal dari hal yang sama. Bukankah mereka semua itu adalah orang-orang yang menerima yang disebut dengan baptisan yang sama? Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka satu tubuh karena mereka menerima roh yang sama, yaitu roh dari Kristus. Mereka satu karena mereka adalah orang-orang yang diberi karunia yang sama dari Kristus, Allah mereka, Tuhan mereka yang mereka layani. Jadi apapun talenta mereka, apapun karunia yang mereka miliki, tetapi asalnya sama, yaitu dari Allah sendiri. Dan mereka semua diikat dalam satu baptisan yang sama, yaitu baptisan Kristus. Karena itulah tidak ada alasan bagi mereka untuk bersetegang, kemudian bercerai-berai, atau kemudian mereka saling mengunggulkan satu dengan yang lain, karena mereka adalah sama-sama dibentuk, dipanggil, dan diberi anugerah oleh roh yang sama, yaitu roh Kristus itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana caranya agar mereka yang berbeda-beda itu, dengan karunia yang berbeda-beda itu, bisa hidup dan dalam kesatuan hati dan terus dapat memelihara kesatuan roh, kesatuan hati, pikiran, jiwa di antara mereka. Paulus mencatat kepada kita semua ada 3 hal yang harus mereka lakukan dan pikirkan dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat. Yang pertama dikatakan bahwa mereka harus berusaha memiliki apa yang disebut dengan kerendahan hati. Saudara, rendah hati berbeda dengan sombong. Kesombongan menghancurkan semuanya. Tetapi rendah hati memelihara perbedaan-perbedaan yang ada. Rendah hati, kalau dalam bahasa Yunani, itu menggunakan kata taipe no frose. Artinya adalah sederhana dan sopan. Rendah hati adalah ketika orang memiliki hati yang penuh dengan kesopanan dan kesederhanaan di dalam hidupnya. Hal yang kedua, yaitu lemah lembut. Saudara, Paulus tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kalau kita bicara lemah lembut itu berarti kelemak-klemek. Tidak juga berbicara tentang intonasi dan cara berbicara. Tetapi sebetulnya ketika kita bicara tentang lemah lembut, itu artinya bagaimana orang selalu bisa menempatkan diri dengan baik. Dia bisa marah ketika memang harus marah. Tapi dia juga bisa menjadi tidak marah dalam kondisi yang memang tidak tepat. Ketika kita bicara tentang kelemah lembutan, lebih berbicara tentang hati yang penuh dengan kasih dan hati yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan menanggapi situasi yang ada. Dan yang terakhir dikatakan, di dalam kebersamaan, selain membutuhkan rendah hati, lemah lembut adalah sabar. Saudara, sabar itu menggambarkan semangat yang tidak pernah menyerah dengan situasi yang ada. Kesabaran itu berarti kita bersedia menunggu waktu yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sabar itu berarti kita bersedia dan mampu untuk mengendalikan diri kita sedemikian rupa sehingga kita tetap tenang menghadapi situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kesabaran ini menjadi penting ketika kita bicara tentang perbedaan-perbedaan dan kita berbicara tentang segala hal yang beragam di dalam kehidupan ini. Karena itu kemudian Paulus katakan, untuk bisa memelihara kesatuan roh, membutuhkan orang-orang yang belajar dan memiliki kesabaran, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, maka kesatuan hati, kesatuan roh untuk bisa segera bebas dan mampu untuk hidup dengan baik dalam situasi seperti ini menjadi penting untuk kita semua. Kesatuan hati antara anggota keluarga, antara suami dan istri, menghadapi kesulitan ekonomi dengan tumpukan hutang-hutang maupun juga tanggung jawab yang harus dipenuhi, harus ada satu hati. Kalau saling menyalahkan satu dengan yang lain, hancur semuanya. Gak ada yang perlu disalahkan dalam situasi seperti ini. Tapi mari cari solusi dari kondisi-kondisi yang ada. Tidak ada yang menginginkan situasi pandemi seperti sekarang ini. Di tengah-tengah jemaat juga membutuhkan kesatuan hati. Bagaimana kita kemudian terus menjalankan fungsi dan tanggung jawab kita dalam kondisi terbatas, di mana kita bisa bersatu hati tapi nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara, apalagi saudara, bahwa kita memang harus bersatu antara rakyat, pemerintah, dan juga teman-teman nakes, bersatu bersama-sama untuk mengatasi semua itu. Saudara, bicara tentang kesatuan hati itu mudah.
Dan itu indah. Dan itu slogan yang terus telah kita dengar bersama-sama. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu mudah kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Saudara, seringkali saya merasakan dan melihat banyak orang yang justru dalam situasi seperti saat ini mau mikir awake dhewe. Mikir selamete diri sendiri. Mikir keamanan dirinya sendiri. Tapi tidak mikir orang lain, keselamatan orang lain, keamanan orang lain. Dalam situasi seperti ini banyak orang yang mikir hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri. Sing penting aku mangan, sing penting aku selamat, sing penting aku sehat. Tapi kadang melupakan yang lain. Mari kita lihat situasi seperti ini. Ketika pandemi terjadi, ada banyak orang yang malah menggunakan aji mumpung. Banyak kita dengar orang-orang yang menumpuk makanan atau bahan-bahan yang diperlukan untuk proses kesembuhan. Dengan harapan harga menjadi naik. Barang langka menjadi naik. Kita melihat barang-barang itu harganya gila-gilaan. Bisa lipat 2-3 kali dari seharusnya. Ada juga orang yang tega kemudian mengambil bantuan sosial untuk dirinya sendiri. Situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Sementara yang lain kemudian ketika dilakukan apa yang disebut dengan peraturan-peraturan, tidak mematuhi peraturan itu dengan baik. Tidak menggunakan prokes dengan baik. Dan apa yang terjadi, saudara? Lihat, teman-teman kita yang berjuang sungguh-sungguh, para nakes, tumbang satu demi satu. Mereka punya keluarga, saudara. Mereka punya anak. Mereka punya orang tua. Mereka punya orang-orang yang harus dihidupi. Tapi mereka sibuk sekali dan kelelahan untuk mengurusi orang-orang yang sakit. Sementara di pihak orang lain, banyak yang ditemukan orang-orang yang abai dengan segala sesuatunya. Kita melihat teman-teman Satgas COVID-19. Banyak yang juga tumbang. Kesulitan. Dan mereka begitu capek karena harus memakamkan dari satu tempat ke tempat lain dan lain sebagainya. Apakah kita mau meneruskan situasi seperti ini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka yang diperlukan dalam kondisi seperti ini, mari kita membawa kesatuan hati kita. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan satu dengan yang lain, menyelesaikan persoalan ini. Antara pemerintah dengan kita sebagai rakyat, demikian juga dengan rumah sakit para nakes, bergandengan tangan dengan satgas yang ada, supaya kita bisa terbebas dari semua itu. Saudara yang terkasih, di tengah situasi yang sangat memprihatinkan yang saya sampaikan, ternyata kita menemukan juga banyak orang-orang yang berjuang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Banyak orang yang punya hati bagaimana caranya membantu orang lain. Banyak orang yang memiliki hati dengan welas asihnya bagaimana caranya untuk menolong orang lain dan bergandengan dengan pihak yang lain supaya kita segera keluar dari persoalan ini. Ada banyak contoh yang diberikan oleh kita, orang-orang yang luar biasa, yang berjuang untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Ada satu hati yang saya yakini, yaitu kesatuan hati untuk peduli pada orang lain dan bagaimana kita bisa selesai dari persoalan yang ada. Contoh yang saya ingin sampaikan, ada beberapa contoh yang sedang marak dan sedang tren pada saat ini, viral untuk kita. Yang pertama adalah ketika kita mengenal bintang hebat yang bernama Agnes Monica. Apa yang dia lakukan? Dia mendirikan sebuah tempat semacam rumah sakit kerjasama dengan puskesmas setempat. Dan dia menyediakan sebuah tempat untuk memberikan pertolongan pada orang-orang yang sakit, merawat mereka secara luar biasa. Ada lagi kita mengenal dengan nama Sarah Gilbert. Dia adalah orang yang memiliki hak paten untuk bisa menghadirkan atau memproduksi vaksin yang sekarang masuk dalam tubuh saudara dan saya, AstraZeneca. Dia merelakan haknya. Dan kemudian seluruh
keuntungan itu dia berikan secara cuma-cuma untuk kita semua. Ada lagi yang baru viral, yaitu Akidi Tio. Siapakah dia? Pengusaha sukses. Yang kemudian dia memberikan bantuan 2 triliun supaya vaksin segera bisa kemudian diberikan. Supaya teman-teman dan kita semua bisa selesai dan menjalani isolasi yang ada. Sementara kita bisa melihat mulai bermunculan orang-orang yang peduli dengan adanya shelter-shelter. Ada tempat teman isoman yang kemudian secara masyarakat kemudian didirikan bersama-sama. Gereja juga ambil bagian dari itu. Memberikan sembako kepada teman-teman yang terkena. Dan memberikan juga nasi untuk mereka selama mereka sakit. Saudara yang terkasih, semua kabar itu ingin saya sampaikan untuk menyatakan bahwa inilah bentuk kesatuan hati dengan berbagai macam karakter, talenta, karunia yang berbeda-beda. Tapi kita memiliki semangat yang sama, hati yang sama, yaitu bagaimana kita kemudian keluar dari persoalan yang ada. Karena itulah, maka marilah kita belajar untuk memelihara kesatuan roh di antara kita. Mari kita meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan manakala perbedaan itu ada, manakala kesulitan itu ada di tengah-tengah kita, supaya dengan kerendahan hati, kesabaran dan kelemah lembutan, hikmat yang asalnya dari Tuhan, kita dapat menyelesaikan dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa berupaya untuk membangun kesatuan hati dalam karunia-karunia dan tanggung jawab yang berbeda yang Tuhan berikan kepada kami menurut kemampuan kami, supaya kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan, persoalan, masalah, baik di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, maupun bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.